Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia Rabb Jalla wa Ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut berupa kesehatan, di antaranya lagi kesempatan, di antaranya lagi adalah kemauan, sehingga kita bisa datang duduk mempelajari salah satu pelajaran agama ini, yaitu tentang Tarikhul Fiqhil Islami. Tayyib, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita biiznillah ta'ala, yang mana kemarin kita sampai batas idtara syuyu'iyah. Idtara asyuyu'iyah. Apa arti asyuyu'iyah? Artinya adalah komunisme. Arti asyuyu'iyah adalah komunisme. Kita lanjutkan sebentar lagi. Kita baca di sini. Wal yaum najidul basyariyah. Dan pada hari ini, sebelum kita bahas judul, kita harus kita ingat lagi. Pembahasan kita adalah kebutuhan manusia kepada syariat Islam. Kita baca. Wal yaum najidul basyariyah. Pada hari ini kita dapatkan manusia tatakhabbatu fi dayajiriz zalam. Mereka saling jatuh bangun, terseok-seok dalam bayangan kegelapan. Illa man rahimallah, kecuali siapa saja yang Allah rahmati. Fatatalaffatu yumnatan wa yashar, menoleh kiri dan kanan. Kama talfatun nas min qabli bi'itsati Muhammadin rahmatan lil alamin. Sebagaimana manusia juga menoleh kiri dan kanan seperti linglung kebingungan, tidak tentu arah, terseok-seok dalam kehidupan ini pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Tatalaffatu kal gharik yuridun najah. Mereka mencari-cari, menoleh kiri dan kanan, terseok-seok, mencari seperti orang yang tenggelam mencari pertolongan. Walakin la najah, akan tetapi tidak ada pertolongan. Idul hulul al-ma'rudah ma dalat hiya min sun'il bashar. Tidak ada pertolongan. Mengapa? Karena jalan keluar yang ada adalah masih dalam bentuk buatan manusia, sehingga tidak sempurna. Bahkan bentuknya saja pertolongan hakikatnya adalah semakin mencekik. Begitulah peraturan yang dibuat oleh manusia. Fahadhihi ar-ra'su maliyah bimuassasatiha. Seperti permasalahan keuangan, unit keuangan, ekonomi, dengan segala program-program, segala bentuk-bentuknya yang penuh dengan riba, allati la tarham, tidak ada kasih sayangnya sama sekali. Jadi program ribawi itu yang diberikan oleh bank-bank itu tidak sama sekali tidak memberikan kasih sayang, tidak sekali mengasihani manusia. Bahkan seakan-akan mereka menghisap darah manusia tersebut tanpa ada kemuliaan sama sekali. Illa fatamtasu damal insan ghaira abihatin bi ayati qiyamin illa ma yuhaqqiqu lahal kasbal maddi. Mereka menghisap darah manusia tanpa peduli dengan segala jenis-jenis norma-norma, illa ma yuhaqqiqu laha al kasbal maddi, melainkan mereka hanya peduli kepada materi yang bisa mereka hasilkan. War ra'su maliyah bi hurriyatiha, dan segala pokok perekonomian, keuangan
bihurriyati al-munharifah, dengan seluruh kebebasannya yang dapat al-munharifatu bil insan, yang dapat menyelewengkan manusia dari jalan yang benar, sawaun fil jinsi, baik itu dalam ras, amil hurriyatus syakhsiyah, atau perorangan, kebebasan perorangan bisa menyimpang karena ar-ra'sumaliyah yang penuh dengan riba tersebut. Amid demokratiyah, atau demokrasi politik, amid demokratiyati siyasiyah, demokrasi politik, wa hadhihi al-ishtirakiyah dan ishtirakiyah bi syuyu'iyyatiha, dengan komunismenya keikutsertaan komunis, sosialisme dari komunis al-hamra al-mudammirah lil qiyam, yang dapat yang merah, yang berwarna merah, yang dapat menghancurkan norma-norma, wal fitar as-salimah, dan fitrah-fitrah yang selamat, fitrah-fitrah yang benar, yang lurus. Fala ahad yamlikul mal, dengan seluruh peraturan-peraturan tersebut, dengan seluruh bentuk-bentuk kehidupan tersebut, fala ahad yamlikul mal, tidak ada satu orang pun yang bisa memiliki harta, wala hatta zauja wal aulad, bahkan istri dan anak-anak pun tidak dapat mereka miliki, wala yaskun ila usratin yartah ilaiha, dan mungkin dia bisa saja tinggal di keluarga yang tidak bisa dia merasakan ketentraman di dalamnya, wa yatrah indaha humumaha wa alamahu, yang bisa dia sampaikan berbagai keluh kesahnya dalam kehidupan ini, tidak bisa dia dapat peroleh hal tersebut karena komunisme, atau karena demokrasi politik tersebut, atau karena masalah keuangan dan lain-lainnya. Idzarasyuyiyah, karena kamu bisa dapatkan komunisme, annal usrah, bahwasanya mereka idzarasyuyiyah, bahwasanya komunisme itu memandang bahwasanya keluarga ma hiya illa muassasah, bahwasanya keluarga itu tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah perkumpulan yang ma hiya illa min mukhallafatin nizamil iqta'i, yang dapat menghancurkan peraturan-peraturan atau bentuk-bentuk sosial lainnya. Lidza yajibu tahtimuha, untuk itu mereka perlu untuk menghancurkan kekeluargaan tersebut. Bal hatta din tara tahtimaha wa takhallus min, bahkan agama pun mereka memandang sebagai penghalang untuk tujuan mereka yang busuk, maka mereka perlu untuk menghancurkan agama itu dan berlepas dari agama. Ka'annal basyariyah ala ghairi huda, seakan-akan manusia tanpa ada petunjuk fi jami'i marahil hayatiyah, dalam setiap tingkatan kehidupannya. Hinama abadat wa tawajjahat ila ma'budatiha, akan tetapi manusia itu hanya menyembah kepada, beribadah kepada sesembahan mereka, sawaun akantil ma'budat khati'ah am kanat samawiyah sahihah, baik itu yang dia sembah adalah kesesatan atau benar-benar agama yang Allah turunkan dari langit yang benar. Wa humul ladzina ala huda wa basirah min amrihim, merekalah yang berada di atas petunjuk dari urusan mereka. Baik. Jadi begitulah gambaran manusia karena politik, komunisme dan lain-lainnya, sehingga mereka menjadikan manusia seakan-akan tidak ada petunjuk sama sekali. Sama halnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana masa tersebut disebut dengan masa jahiliyah. Sama halnya dengan sekarang, banyak manusia yang linglung, banyak manusia yang terseok-seok dalam kehidupan ini, tidak tahu apa tujuan hidup, tidak tahu apa penolong yang dapat menyelamatkannya dari kehidupan ini, dari sulitnya kehidupan ini.
Innal basyariyatal yaum, sesungguhnya manusia pada hari ini tatatalla' ilal khalas min hadzal waqi'il marir. Sesungguhnya manusia pada hari ini mereka ingin mencari jalan keluar, keselamatan dari perkara yang sangat miris ini. Alladzi ta'ishuhu fiha fi kulli nawahi hayatiha, yang dia jalani setiap harinya, fis suluk wal muamalat wal hukm wal qada. Ia ingin mencari jalan keluar dari setiap kehidupannya, sisi kehidupannya, baik dalam perkara perilaku, muamalah, hukum dan keputusan dalam kehidupannya, perlu mencari jalan keluar. Tatatalla ila munqidh, mereka melihat, mencari kepada penolong. Wala munqidh, tidak ada penolong illa syariat al-Islam, kecuali syariat Islam yang mampu menolong mereka. Li'annaha min indillah, karena syariat Islam tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, khaliqul bashar, pencipta, sang pencipta alam semesta, pencipta manusia. Alladzi laisa bainahu wa baina ahadin min khalqihi ayy 'alaqatin taj'aluhu yamilu ilaihi wa yu'tihi akthar mimma yu'ti ghairahu. Li'annaha min indillah, karena syariat Islam itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia. Alladzi laisa bainahu wa baina ahadin min khalqihi, yang mana tidak ada di antara Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dan salah seorang dari makhluknya ayya alaqah, hubungan apapun, taj'aluhu yamilu ilaihi wa yu'tihi akthar mimma yu'ti ghairahu. Tidak ada hubungan, ikatan, kaitan antara seorang manusia kepada Allah yang bisa menjadikannya, memberikannya lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Wa sadaqallahul azim haitsu qala, Maha benar Allah yang Maha Agung tatkala berfirman, afa hukmal jahiliyyah yabghun, apakah hukum keputusan orang-orang jahiliyah yang mereka inginkan. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan hukum mana lagi yang lebih bagus daripada hukum Allah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih benar. Bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala itu lebih bisa diyakini. Tayyib, pembahasan berikutnya adalah al-fasl al-awwal wa yatakawwan min mabahatsaini. Al-fasl al-awwal yang terdiri dari dua pembahasan. Yang pertama taqsimu adwaril fiqh, membagikan fase-fase perkembangan fikih, fase-fase atau adwar cocok fase, pembagian fase-fase perkembangan fikih. Kemudian pembahasan yang kedua at-tasyri' wal fiqhu fi ahdi Rasulullah, bagaimana pensyariatan dan fikih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembahasan kita sekarang. Baik. Al-mabahatul awal, pembahasan yang pertama taqsimu adwaril fiqh, pembagian fase-fase fikih, perkembangannya, bagaimana fase-fasenya, setiap fasenya. Baik. Nash'atul fiqhi wa tadarrujuhu, perkembangan, kemunculan fikih dan perkembangannya bagaimana. Al-fiqhul islami sya'nuhu sya'nu ayyi ilmin, fikih Islam bentuknya itu sama dengan ilmu lainnya, bentuknya sama dengan ilmu lainnya. Yabda'u mauludan saghiran, mulai dari kecil, thumma yakbur syai'an fa syai'an, kemudian semakin lama berkembang sedikit demi sedikit, hatta yablugha kamalahu wa yastawi nadjahu, sampailah sempurna dia, matang ilmu fikih tersebut. Wa hadhihi sunnatullah fi katsirin min makhluqati, beginilah
qadrat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terhadap makhluk-makhluknya. Jadi qadratnya memang manusia itu kecil, kemudian membesar, semakin besar, dewasa. Begitu pula ilmu. Dari awal mulanya sedikit kecil, kemudian meningkat, tambah lagi membesar sampai dia sempurna dan matang. Fahadhil kainatul hayyah la tansha' min la syai'. Dan alam semesta yang hidup ini la tansha' min la syai', tidak muncul dari sesuatu yang tidak ada. Wala tablughu kamalaha duf'atan wahidah, dan tidak muncul langsung sempurna begitu saja, sekali munculnya dia langsung sempurna begitu saja, tidak. Bal tansha' min mawjudin sabiqin alaih, akan tetapi ia muncul dari bentuknya semula, bentuknya dahulu. Kalau dahulu kecil, semakin lama semakin berkembang, semakin bertambah. Thumma ta'khudhu bis-sayri mutadarrijatan, kemudian lalulah mulai berjalan meningkat. Fi maratibil hayah, di tingkatan-tingkatan kehidupan, meningkat sesuai tingkatan-tingkatan kehidupan, dan wal wujud, tingkatan kehidupan dan keberadaan, hatta tablugha ma yaqdiru laha min nadjin wa kamalin wa ghayah, sampai ilmu tersebut matang sempurna. Begitulah lambat laun semakin meningkat. Thumma yanalu minha az-zaman bi ahdathiha hatta yudrikahal haram. Thumma yanalu minha zaman, kemudian lanjut usia, dimakan zaman sampai ia pun menua. Begitulah. Walaysa ma'na hadza, bukan maknanya annal fiqha istahdatha wa kabura min nafsihi mutadarrijan. Bukan maksudnya adalah fikih itu atau ilmu fikih itu kecil membesar dengan sendirinya, enggak. Balil haq, akan tapi yang hak, yang benar adalah anal fiqh, bahwasanya ilmu fikih ma huwa illa mustakhlasun mimma unzila ala Muhammad. Akan tapi yang benar adalah ilmu fikih itu tidak lain dan tidak bukan melainkan dia dari intisari hasil ringkasan dari apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'lum anna Allah lam yanqul rasulahu ila ar-rafiqil a'la illa ba'da an atamma risalah. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengangkat, tidak mungkin mengambil rasulnya kepada sisinya, mewafatkan rasulnya kecuali setelah ia menyempurnakan risalahnya, menyempurnakan agamanya. Sebagaimana firman Allah taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian, bagi engkau agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridai Islam sebagai agamamu. Baik. Jadi fikih bukan membesar dengan sendirinya, dari kecil membesar dengan sendirinya. Akan tapi yang benar adalah fikih itu berhasil diambil dengan sempurna, difahami, dipelajari dengan sempurna, sehingga membesar sempurna dia, melainkan dari inti sari dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fikih itu adalah intisari dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mana fikih tersebut sempurna karena Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan risalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Fasyariatul Islamiyah istakmalat ususaha wa usulaha min ladunillahi ta'ala. Maka syariat Islam itu
sempurna, dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, pondasi-pondasinya itu sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa lil ulama wal fuqaha ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tersisa bagi para ulama dan para fuqaha setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan ar-ruju' ila ma tamma fi hayati, melainkan mereka harus kembali lagi kepada apa yang sudah sempurna di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pelajari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastinbatu ma tadullu alaihi min ahkam, dan mengambil istimbat, intisari apa yang menunjukkan kepada hukum-hukum, menyimpulkan dari apa-apa yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, litutabbiq 'alal waqi' hasbal dzuruf waz zaman wal makan, untuk dipraktekkan kepada kenyataan sesuai dengan keadaan, kondisi, waktu dan tempat. Jadi yang tersisa, tidak ada tersisa bagi ulama serta para fuqaha melainkan untuk kembali kepada apa yang sudah sempurna di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengambil kesimpulan sebuah hukum untuk dipraktekkan, disosialisasikan di kenyataan di hidup sesuai keadaan, waktu dan tempat. Jadi hukum-hukum yang mereka simpulkan dari kehidupan Rasulullah yang sempurna, lalu mereka mengambil kesimpulan sebuah hukum agar nanti mereka terapkan hukum tersebut sesuai keadaan, sesuai waktu dan tempat. Seperti itulah para ulama. Jadi perkembangan fikih berkembang dengan Allah Subhanahu, sempurnanya fikih setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya demikian, sehingga para ulama hanya tinggal menilik balik ke belakang kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari sehingga mereka bisa menyimpulkan sebuah hukum, nanti akan mereka terapkan sesuai kondisi, tempat dan waktu. Begitulah hakikatnya. Jadi bukan ilmu fikih itu berkembang sendiri, lama-lama berkembang kayak balon, kecil, besar, enggak. Jadi fikih itu bisa dikatakan sempurna tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sempurna pengambilannya, yang menyimpulkan kesempurnaan itu, siapa yang bisa mengambil intisarinya itu adalah para ulama dan para fuqaha. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan di halaman berikutnya, halaman 46. Baik, berikutnya yang perlu Ustaz ingatkan adalah tentang perkara ulangan. Perkara ulangan, bahwasanya ulangan sudah ada di hadapan, di depan mata ya. Ulangan sudah ada di depan mata. Jadi perlu dipersiapkan, diulangi. Namun sebelum ulangan ada ujian praktek, tapi karena keterbatasan kita dengan bentuk daring ini, maka ulangan prakteknya nilainya itu diambil dari mana? Dari ringkasan-ringkasan antum. Ringkasan-ringkasan antunna ya. Jadi diringkas apa yang sudah kita pelajari dengan tulisan yang baik. Semakin sempurna ringkasannya, semakin sempurna pula nilainya. Jadi bagi yang sudah selesai meringkas, tolong kirimkan ke Ustadz, lalu buat nama dan kelas yang jelas agar bisa diberikan nilai prakteknya. Itu dikirimkan, insya Allah sebelum diminta oleh penanggung jawab nilai praktek, maka ketika itulah batas waktu pengumpulan ringkasan-ringkasan tersebut ke Ustadz. Jadi yang belum mulai masih sempat dia menulis ringkasan-ringkasan catatan-catatannya. Baik. Itu yang berikutnya ulangan UTS, kisi-kisinya insyaallah kisi-kisinya adalah pertama, sebelum nih pembahasan kita yang hari ini sampai hajatun nas ila syariah ini tidak termasuk. Jadi batasnya halaman 39.
Jadi dari awal pembahasan tentang fikih dan syariah itu dibahas, pengertian-pengertiannya dibahas, dan poin-poin penting saja yang akan insyaallah Ustadz minta nantinya. Makanya ringkasan catatannya itu perlu. Itulah batasannya halaman 39 ya. Itu kisi-kisi yang bisa Ustadz sampaikan. Adapun bentuk soalnya ini tarikh fikih yang buat insyaallah bukan Ustadz. Yang buat adalah Ustadz yang ngajar di Ikhwan. Jadi semoga bisa antunna dapatkan jawabannya. Wallahu taala alam. Jadi Ustaz enggak bisa banyak ngasih kisi-kisi karena yang buat soal bukan Ustaz. Jazakumullahu khairal jaza. Kita nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.